Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita memohon pimpinan dari Tuhan. Bersama kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang terus menyertai kami tanpa henti. Kami mengucap syukur Engkau terus memberkati kami. Engkau yang mengizinkan kami untuk ada sampai dengan hari ini. Namun kami menyadari sebagai anak-anak yang lemah dan rapuh, kami memerlukan tuntunan dari Tuhan, supaya dalam setiap kesempatan, di dalam setiap hidup kami boleh terus memancarkan terang kasih Allah. Untuk itu Tuhan, bersabdalah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah saudara adalah termasuk orang yang suka menyaksikan film, entah itu film di bioskop atau mungkin saudara berlangganan di berbagai banyak platform yang menyediakan berbagai tayangan film. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tahukah saudara bahwa seorang aktor yang dengan baik melakukan setiap peranannya dalam setiap adegan-adegan film, mereka mempunyai sebuah tantangan tersendiri. Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menghadirkan karakter di dalam tokoh film tersebut supaya benar-benar nampak dan tercermin lewat dialog dan logat dan masih banyak hal lagi. Tetapi tantangannya tidak berhenti hanya di situ. Tetapi seorang aktor dalam sebuah diskusi, dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa kerap kali mereka mengalami kesulitan karena terlalu lama berperan di dalam sebuah film dengan mungkin kepribadian yang berbeda, dengan sesuatu yang berbeda dengan dirinya, membuat mereka menjadi kehilangan akan identitasnya. Maka biasanya beberapa aktor tidak memilih jadwal secara padat, tapi memberikan ruang jeda supaya mereka bisa kembali pada identitas aslinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini sebenarnya juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menjaga identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang terus mengikuti Tuhan Yesus. Ada satu identitas yang tak boleh hilang daripada diri kita, yakni identitas sebagai anak terang. Hal itu juga diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus tentang siapa jati diri mereka. Memang dengan tegas di sana dikatakan bahwa dulu engkau adalah bagian dari kegelapan, belum mengenal Allah, hidup menurut kehendakmu sendiri. Tetapi engkau harus menyadari bahwa Tuhan Allah, yakni Yesus Kristus, telah menebus dan menyelamatkan setiap dosa kita. Untuk itu kemudian kita tidak lagi disebut sebagai bagian dari kegelapan, tetapi kita adalah bagian dari anak-anak sang terang. Maka sebagai anak-anak terang tadi, itu juga membawa konsekuensi kepada sebuah perubahan hidup. Bagaimana kemudian setiap kita dalam kehidupannya harus mencerminkan sang terang itu. Dalam hal ini, Paulus memberikan sebuah ketegasan bagaimana anak terang itu membuahkan hasil. Apa saja hasilnya? Dikatakan di sini adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Maka saudara, dalam bagian inilah kemudian Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus tidak boleh lagi hidup ambil bagian dalam kegelapan. Bahkan dengan tegas diwatakan dalam bagian ini untuk melucuti kegelapan itu. Artinya kita tahu bahwa itu sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menghindarinya, sebab kita ini adalah anak-anak terang yang harus membuahkan berkat bagi sesama kita.
Untuk itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman hari ini sekali lagi mengingatkan kepada setiap kita pada masa kini tentang siapakah jadi diri kita. Bagaimana Tuhan mengundang setiap kita untuk hidup di dalam terang. Kiranya melalui permenungan ini kita bukan hanya disadarkan, hanya memiliki pemahaman dan pengetahuan bagaimana hidup benar, tetapi dilanjutkan dan didorong untuk melakukan perubahan perilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu saudara, mari di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita bermawas diri sebagai anak-anak terang, supaya kita lebih berhati-hati lagi dan lebih bijaksana dalam berperilaku dan berkata kepada orang-orang di sekitar kita. Ingatlah saudara bahwa Tuhan menempatkan kita dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Sebab Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita boleh saling menerangi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu saudara, mari bersama kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi terang, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Mari bersama kita akan menutup kembali permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami diundang untuk hidup dalam terang. Sebab setiap kami adalah anak-anak terang yang telah Tuhan selamatkan. Mampukan kami, ajarilah kami dan tegurlah kami, supaya kami boleh dimampukan menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat membangun kehidupan sebagai anak terang. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.